ini kalau dinilai lebih dari 100.000 lebih. Bapak Ibu kalau mau membuat buku seperti ini, belajar minimal 6 tahun di pesantren, baru bisa buat seperti ini. Oleh karena itu, dalam sambutan saya, sebagai orang yang dituakan, saya anjurkan dan wajibkan di keluarga Bapak Ibu ada buku ini. Terserah Bapak Ibu mendapatkan gimana, monggo. Ya, dan ini bukan promosi, Ustadz. Ini promosi, ini bukan promosi. Ini buku yang sangat penting sekali untuk tinggalan putra putri anak cucu Bapak Ibu. Ilmu ini, warisan ilmu itu tidak akan habis-habisnya. Kalau warisan harta itu belum sampai Bapak Ibu meninggal sehingga rebutan anak cucu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini terima kasih Ustadz, saya diundang, dan dalam kesempatan ini saya mewakili yang disebutkan. Semoga keluarga yang hadir ini semua ada buku di rumahnya untuk dibaca, untuk sebagai pegangan kita semua. Semoga kita semua yang hadir ini mulai berangkat, duduk sini sampai pulang, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosanya dan pulang dalam keadaan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari ayahanda kita Kiai Al-Hajj Abdul Razak Safawi, yang dalam sambutannya beliau sangat menganjurkan dan bahkan mewajibkan untuk bisa kita mendapatkan bagaimanapun caranya, begitu ya Nage. Karena di dalam buku ini begitu banyak ilmu yang bisa kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya menyikapi dan meneladani tentang rahasia keagungan Isra Mi'raj. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini sudah kita tahu sedikit tentang cuplikan yang tadi disampaikan oleh ayahanda kita. Maka pada saatnya kita mengikuti kupasan dari penulisnya langsung tentang rahasia apa saja yang sudah beliau tulis, sehingga sampai ayahanda kita mewajibkan untuk bisa mendapatkan dan bahkan membeli buku ini. Untuk itu kepada Novel Ibnu Muhammad Al-Idris, kami persilakan. Salam lagi nggak apa-apa kan? Pokoknya salam terus, biar selamat terus ya Bu. Pengen selamat atau nggak selamat Bu? Bapak pengen selamat atau nggak selamat Pak? Kalau ibu-ibu pengen selamat boleh, kalau bapak makan jeruk toh Pak. Semua pengen selamat ya? Selamat dunia atau selamat akhirat? Dunia akhirat. Pengen selamat di dunia, pengen selamat di akhirat. Maka Rasulullah SAW telah bersabda, ayuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wa sholli bilail wan nas niyam tadkhulul jannah bisam. Hei umat manusia, afsus salam, tebarkanlah ucapan salam, wa atimut ta'am, kasih makan semua orang, wa sholli bilail wan nas niyam, ucapkan salatlah di malam hari saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan iringan ucapan selamat. Karena itu saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana selamat orang yang ucapan selamat? Baru saya mendoakan semoga jenengan semua selamat. Saya ucap sekali dapat doa selamat dari minimal ini ada sekitar 10.000 orang yang mendoakan selamat. Kira-kira saya selamat enggak? Amin. Saya yakin doanya jenengan kabul. Belum lagi yang di rumah, yang nonton lewat layar monitornya, yang mendengarkan lewat radionya, semua menjawab salam. Maka saya dapat doa selamat bukan cuma dari 1 orang, 2 orang, bukan 10.000, mungkin bahkan ratusan ribu. Itu yang kelihatan. Belum lagi para malaikat, belum lagi arwah orang yang soleh, belum lagi mukminin jin yang beriman kepada Allah Ta'ala. Karena itu jangan bosan-bosan mengucapkan salam. Kinten-kinten jenengan asring kesupen boten. Bu, Pak, hadirin, kalau masuk rumah mengucapkan salam atau mbok nih, yang mana? Assalamualaikum atau Bu? Karena ingat dompet ketinggal, masuk rumah langsung Bu atau Assalamualaikum? Bu, dompet atau Assalamualaikum? Bu, dompet, yang mana? Bu, dompet. Nah karena itu jangan bosan-bosan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya ada kencanan Pak Ya Abdul Razak. Saya nggak minta beliau ngomong tentang buku ya. Tadi silahkan Pak mau nyambut apapun terserah. Alhamdulillah buku dipromosikan. Terus dengan kalau beliau tadi bilang iya yang ikut bedah buku ini atau yang dimanapun semua beliau wajibkan punya. Entah itu punyanya caranya bagaimana, pokoknya Bu punya, yang jelas jangan maling loh ya. Cara yang halal, yang penting Bu punya. Dan punya itu cara yang paling gampang adalah beli. Nah kalau beli nggak bisa, minta dibelikan. Anak yang di sini anak-anak kalau bapaknya minta bapaknya belikan ya. Ibu-ibu kalau suaminya ikut minta suaminya membelikan. Buku ini ada 148 halaman. 148 halaman. Harga eceran selain di tempat ini sekitar 40 sampai 45.000. Tapi kalau di majelis ini 30.000 rupiah. Hadirin yang dimuliakan Allah, isinya judulnya memang ngeri. Rahasia Keagungan Isra Mi'raj. Waktu saya nyoba nulis buku ini, saya bilang saya belum nulis apa-apa. Belum nulis apa-apa. Ternyata Isra Mi'raj itu sangat kalau ada bahasa yang lebih dari sangat akan saya pakai super luar biasa. Jenengan percaya enggak? Oh belum baca udah percaya. Ya, sangat super luar biasa. Jadi apa yang ditulis di sini cuman ya Allah, kalau ada lautan itu cuman setetes dibagi lautan lagi. Cuman setitik air dari kebesaran Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin semuanya. Tadi Pak Ya Abdul Razak bilang dengar di masjid dekat rumahnya ada yang ceramah peringatan Isra Mi'raj itu tidak ada tuntunannya. Itu adalah bid'ah. Jadi yang buat peringatan Isra Mi'raj tempatnya neraka. Kalau yang buat ulang tahun anak tempatnya di mana, Bu? Mohon maaf ya, yang Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj tempatnya neraka. Arti presiden tempatnya di mana? Punten di sini ada Bapak pejabat. Bapak dari kepolisian ada peringatan Isra Mi'raj enggak, Pak? Ada. Dari TNI Polri ada. Kenapa? Negara kita tanggalannya ada peringatan Isra Mi'raj. Menjadi acara resmi kenegaraan. Makanya 27 Rajab situ tertulis peringatan Isra Mi'raj. Dari Dinas Kementerian Agama. Mau nanya di Istiqlal kalau peringatan Isra Mi'raj itu ada enggak? Ada ya. Di Istiqlal saya presiden rawuh kan ya. Presiden bersama stafnya semua menteri-menteri, kemudian bersama anggota DPR dan lain sebagainya mengajak umat Islam 27 Rajab biasanya peringatan Isra Mi'raj di Istiqlal. Jadi kalau ada ustadz di tetangganya masjidnya Pak Ya Abdul Razak bilang tempatnya di neraka, berarti itu satu Istiqlal neraka kabeh. Ngeri.com, Bu. Ngeri enggak? Makanya tidak usah didengarkan. Jawabannya cuma kasihan. Selesai. Jangan segini bilang peringatan Isra Mi'raj sesat, kasihan deh lu.
Tiap hari seharusnya kita peringati Isra Mi'raj. Lawang mau diajak tiap hari, diajak setahun sekali aja nggak mau, apalagi tiap hari. Kalau tiap hari kita itu belajar tentang Isra Mi'raj. Nah, ada orang-orang yang nggak tiap hari, makanya diajak setahun sekali. Minimal mikiro 27 Rajab ini peristiwa luar biasa. Lah nggak diperingati. Bu, saya mau nanya, jenengan pernah yang udah pernah berangkat haji coba angkat tangan. Kalau nggak mau angkat tangan, doakan nggak haji lagi. Udah haji angkat tangan, haji. Ya, bapak-bapak yang udah haji angkat tangan coba. Ya, yang pernah umroh angkat tangan. Udah pernah umroh. Barusan nih Ustadz Yus Mansur kirim BB sama saya. Beliau perjalanan dari Dubai menuju Jakarta. Beliau katakan semoga semua yang hadir di sana, beliau titip salam untuk semua yang di sini. Semoga semua yang hadir di majlis ini, kata beliau, semuanya bisa berangkat umroh. Amin. Ini doanya orang yang baru pulang dari umroh. Tapi beliau punya pesan, kalau mau berangkat umroh ada syaratnya itu, biar bisa berangkat umroh. Bagaimana syaratnya? Kata beliau seperti ini. Ya, beliau berkata demikian. Usahain sholat, selalu sholat 4 waktu dan berjamaah plus qobliyah ba'diyah. Itu seutama-utamanya ikhtiar supaya hidup berubah membaik, dapat ridho dan pertolongannya. Kira-kira cakep enggak natnya? Gampang atau susah? Gampang. Enggak apa-apa kan, ini cuma nih sholat 5 waktu. Terus berjamaah. Setelah itu qobliyah. Sama apa? Ba'diyah. Selesai kan? Enggak banyak-banyak atau? Gampang atau susah? Gampang tapi susah. Susah tapi gampang. Semuanya bergantung kepada taufik dari Allah Ta'ala. Udah siap untuk bedah buku ini? Bapak, ibu-ibu sudah siap belajar? Memang ini pertemuan yang unik. Mungkin jenengan pernah ikut bedah buku. Biasanya saya akan berbangga. Cuma saya bangga dengan jenengan semua. Ngapunten. Yang ibu-ibu yang biasanya ikut seminar atau bedah buku. Mas Haris juga sering. Biasanya bedah buku, tolong Mas Haris, saya mau wawancara dengan jenengan. Pak mic-nya. Ya. Ya, Mas Haris ini dari wisata. Saya mau nanya, Mas Haris. Masih single atau udah nikah? Sudah nikah. Anak? Baru satu. Berarti masih mas. Bukan bapak itu ya. Masih mas. Mas Haris mau nanya gitu ya. Jenengan pernah ikut bedah buku, biasanya hadir berapa orang? Paling ya macam-macam, ada 50 atau bahkan kebanyakan kurang dari 50. Kebanyakan udah 50. Secara nasional pernah bedah buku dihadiri 10.000 orang? Belum pernah. Kalau saya katakan ini bedah buku akbar internasional, benar atau salah? Sangat benar sekali. Terima kasih. Luar biasa, Bib. Betul kan? Betul. Bedah buku akbar internasional. Kenapa saya selalu mengangkat temanya bedah buku. 3 bulan yang lalu juga bedah buku. Sekarang juga bedah buku. Terima kasih Mas Haris. Ya, sekarang juga bedah buku. Karena saya pengen umat Islam itu cinta ilmu. Karena tidak mungkin orang bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah kecuali dengan ilmu. Karena itulah Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran oleh Allah diperintahkan minta tambahan apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah berikan saya tambahan ilmu. Juga dikatakan lantanul, kamu tidak akan bisa mencapai kebahagiaan kecuali dengan ilmu. Enggak mungkin bisa mencapai kebahagiaan dunia kecuali dengan ilmu. Enggak mungkin bisa capai bahagia semuanya kecuali dengan ilmu. Karena itu saya senang dengan semua ini datang sini cari apa? Nah ini ada syaratnya cari ilmu. Ini belum dibedah, waktu masih panjang. Biar kita bedahnya enak. Ada syaratnya cari ilmu. Boleh saya nanya? Jawab jujur ya. Ini mau biar ngerti. Saya dan Anda ini benar belum nawaitnya cari ilmu. Kalau ada seorang dokter agamanya bukan Islam, ngasih saran dokteran kepada jenengan, Bapak, Ibu, biar jantung baik, jangan suka kaget-kagetan. Ibu mau terima sarannya enggak? Mau enggak? Mau. Terus dokternya ini kasih tahu lagi, Bapak, Ibu, biar jantungnya awet, jangan banyak makan makanan yang kolesterol. Mau terima sarannya enggak? Mau. Orangnya bukan Islam, bukan Muslim, mau enggak? Mau. Kenapa mau? Karena jenengan lihat agamanya enggak? Yang lihat apanya? Ilmunya. Betul.
Ada enggak dosa yang lebih besar dari kekufuran? Dosa yang lebih besar daripada tidak mau syahadat ada tidak? Enggak ada kan? Mau itu zina, mau itu membunuh, mau itu merampok, mau itu mabuk, mau itu judi, itu mas di bawah derajatnya orang-orang yang tidak mau mengucap kedua kalimat syahadat. Betul atau betul? Dengan mau mengambil ilmu dari non muslim. Pertanyaan saya, kalau ada muslim yang nyampaikan ilmu, ilmunya benar. Ilmunya benar, cuma yang ngomong pemabuk, dengan mau belajar enggak? Bu, dikasih nasihat sama pemabuk mau mendengarkan enggak? Bapak-bapak, dinasehati sama pemabuk mau mendengarkan enggak? Saya udah tanya kemana-mana, pada bingung. Dinasehati sama non muslim mau mendengarkan, betul? Dinasihat sama pemabuk, amar, jurusnya juga sama. Nasihatnya benar atau salah? Kalau nasihatnya benar kita terima. Kalau nasihatnya salah tidak kita terima. Orang cari ilmu ukurnya adalah itu. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Artinya jangan pernah menyombongkan diri pada ilmu. Yang ngomong orang miskin benar dengarkan. Yang ngomong itu orang biasa benar dengarkan. Apalagi yang ngomong pakarnya. Sebaliknya makna dari ucapan ini adalah lihat apa yang diucapkan. Kalau yang diucapkan itu salah, walaupun yang ngomong kelihatannya pintar, ya jangan didengarkan. Ada yang begitu. Kalau Al-Quran dalam hadis disebutkan begini. Jadi jangan tahlilan neraka itu. Jenengan mau dengarkan? Enggak. Kenapa enggak dengarkan? Orang pintar ngomong, pakai Al-Quran, pakai hadis, mau dengarkan enggak? Kenapa enggak mau dengarkan? Karena ilmunya tidak benar. Pedoman adalah di situ. Termasuk pada pagi dan siang hari ini, ya, yang ngomong di depan Anda ini bukan orang suci. Saya ini banyak berbuat dosa, saya ini maksiat. Cuman punya prinsip satu, pengen selalu cari ilmu dan pengen selalu jadi orang yang lebih baik. Itu prinsip hidup saya dan saya ajarkan kepada semua teman saya, apapun statusmu, apapun maksiatmu, pokoknya terus cari ilmu dan terus pengen jadi orang yang lebih baik. Sekarang saya mau nanya, yang hari ini belum maksiat angkat tangan. Yang hari ini sudah maksiat angkat tangan. Ayo. Mau diteliti kena maksiat, diteliti beneran gitu ya. Diteliti beneran. Matnya tadi mas, bapak-bapak ngelirik ibu-ibu enggak? Ibu-ibu dia ngelirik mas-mas enggak? Ngelirik saya? Kalau cuma ngelirik enggak apa-apa, kalau terus menjelik, ya itu repot. Artinya jangan sampai dosa, jangan sampai keburukan diri kita menghalang kita untuk cari ilmu. Makanya saya senang jenengan kumpul di sini bukan cari apa-apa, tapi cari ilmu. Yang dilihat bukan yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Nah, coba kita akan bahas dulu buku ini, mulai dari awal sampai berapa banyak simal yang bisa saya sampaikan pada waktu duha ini. Setuju? Nah, yang belum punya harus yang ngomong bukan saya. Yang belum punya harus, yang ngomong bukan, yang ngomong siapa Pak? Pak Y. Abdul Razak. Ya. Yang belumnya harus, yang ngomong siapa? Bukan saya. Jadi Mas Haris ini bukan iklan, bukan. Jadi Pak Sony nggak boleh minta tanya sama saya, nggak boleh kan? Ini kan live Al Hidayah FM gitu kan? Ya. Jadi yang belum punya wajib punya. Sebaik warisan adalah ilmu. Karena itu dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya para nabi la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka para anbiya wal mursalin tidak mewariskan dinar. Artinya uang kalau sekarang dolar gitu ya. Tidak mewariskan dirham, uang yang lebih rendah nilainya, tetapi beliau itu mewariskan ilmu. Jadi saya mau nanya, jumlah buku agama di rumah jenengan banyak atau sedikit? Banyak. Sama tumpukan koran yang mana? Oke, koran masih ada ilmunya. Banyak.
Masih sedikit nggak buku agama jenengan kalau dibandingkan dengan yang lain kira-kira? Hah? Masih sedikit. Ada yang sudah baca komik enggak? Dan sejenisnya. Sejenisnya. Kalau meninggal dunia dibuka sama anaknya, kebetulan ada ajaran yang enggak benar. Buku itu milik siapa? Ayahnya. Anaknya kemudian mengamalkan ajaran dari buku itu, maka ayah dikubur dapat tambahan siksa. Gara-gara apa? Mewariskan ilmu yang buruk. Tapi kalau jenengan punya buku-buku agama seperti ini semisal, jangan beli belum sempat dibuka, masih plastikan, belum dibuka. Taruh di rumah, jenengan enggak baca, istri enggak baca, suami enggak baca, anak enggak baca. Singkat cerita, 30 tahun kemudian ya, jenengan meninggal dunia. Ayo pilih mana, meninggal sekarang apa 30 tahun lagi? Oh tadi rumah 30 tahun lagi, oh adik 6 begitu kan. Ini misal, alhamdulillah 30 tahun lagi masih panjang umur ya enggak? Jadi kalau dapat 30 tahun jenengan meninggal dunia, alhamdulillah tuh umur aku. Karena ada yang meninggal hari ini, ada yang meninggal besok. Meninggal dunia, suami meninggal dunia, anak usul. Kenapa? Orang tuanya meninggal mendadak, anak jantung ikut meninggal dunia. Rupanya si anak ini anak kecil alias cucu sekolah SMP. Iseng pulang sekolah lihat ada buku. Bukunya masih plastikan, dibuka. Ya, dibuka. Setelah dibaca. Oh, di situ ada ajaran. Pesannya Nabi Ibrahim suruh banyak-banyak baca kalimat haula wala quwata illa billah. Itu tanaman di surga. Anaknya kemudian baca la haula wala quwata illa billah. Anaknya dapat tanaman di surga, yang beli buku juga dapat tanaman di surga. Lan jenengan kira pengen begitu enggak? Ya udah, ini iklan dari saya. Oh, Pak, jangan ya, kita belajar nyantai. Sebelum saya lanjutkan, saya mau yang pernah ngaji bareng di Majelis Ar-Raudhah di rumah saya coba angkat tangan. Ya, baik hari Jumat maupun hari Rebu, coba angkat tangan sekali lagi. Jangan ditekankan dulu. Alhamdulillah. Jadi di sini banyak yang udah istiqomah ngaji di rumah setiap Jumat malam. Yang sudah sering dengarkan pengajian dari rumah saya lewat Radio Al Hidayah, coba angkat tangan. Pak Yai, saya cuma mau laporan. Jadi datang ke sini ini para pecinta ilmu. Ya, pecinta ilmu. Saya ini disemangati. Ya, disemangati sama beliau-beliau ini untuk terus nulis buku. Ya, nulis buku. Sekarang mari kita buka bukunya. Saya akan pelajari, ngajak bareng-bareng lewat daftar isinya. Ujian besar sebelum Isra dan Mi'raj. Jangan kira Rasulullah SAW itu langsung Isra Mi'raj. Ya, jangan dikira langsung Mi'raj. Sepanjang saya pelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, saya belum menemukan hadiah yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW selain Al-Quran tentunya ya, seperti Isra dan Mi'raj. Bayangkan, Pak, Bu, siapa di sini yang kakeknya udah meninggal dunia, coba angkat tangan. Ya, kakeknya udah meninggal dunia, angkat tangan. Udah. Saya mau nanya, kalau tiba-tiba jenengan dipertemukan dengan kakek jenengan, mau enggak? Mati dulu. Jangan keburu-buru jawab mau. Pengen ketemu, pengen enggak? Pengen kan? Terus kalau ketemu diajak ngobrol kira-kira senang enggak? Senang. Nah kalau kemudian beri mimpi ketemu, senang? Senang. Bayangkan kan Nabi Muhammad SAW bukan diberi mimpi. Tapi apa? Dipertemukan langsung dengan kakek-kakeknya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam kan dengan teman-teman kakek-kakeknya yaitu para anbiya wal mursalin dalam keadaan jaga dengan ruh dan jasadnya ngobrol langsung bersama mereka. Setelah itu dipertemukan dengan siapa? Dengan Allah. Judul ketemu kok ketemu Allah itu loh ya. Ada enggak yang lebih hebat dari itu? Ketemu Allah, ngobrol sama Allah. Ngapunten, bahkan kanjeng Nabi itu sama Allah begitu hangat, begitu ramah ngobrolnya sampai kanjeng Nabi itu berani minta diskon sholat. Coba Pak Kasat menawi ngat Pak Kapolres kemudian dapat perintah gitu Pak. Terus Bapak nawar-nawar kira-kira untuk deg-degan enggak Pak? Biasanya gitu, umumnya struktur. Kalau udah ada perintah dari atasan, perintahnya benar kan nggak boleh tawar
menawar. Jalankan kan? Laksanakan. Cuman begitu. Betul Pak Agung ya? TNI Polri seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW dapat perintah umatmu sholat 50 waktu? Umatmu sholat 50 waktu. Kemudian Kanjeng Nabi berani, ya berani dalam tanda petik, bukan kurang ajar, berani ngobrol sama Allah. Ya Allah, ya kurangi, umatku nggak mungkin mampu, umatku nggak mampu. Tolong diberi keringanan umatku. Berarti ngobrolnya Allah dengan Rasul SAW, obrolannya santai atau menakutkan? Sangat santai. Zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, ketemu dengan Rasulnya yang rahmatan untuk alam semesta. Ngobrolnya nyantai. Itulah kenikmatan yang luar biasa untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum dapat kenikmatan ini, lihat dulu. Makanya jenengan dan saya jangan cari enak-enak dulu. Berakit-rakit. Terus sudah lupa tuh, berakit-rakit, berenang-nang ke tepian, bersakit-sakit, bersenang-senang. Penyakitnya dai sekarang minta senang-senang dulu, tidak sakit-sakit, betul? Ya, harus sakit-sakit dulu, baru senang-senang. Kemudian itu udah sunatullah fil alam. Gak ada orang senang, gak ada sakitnya. Justru ada orang senang, gak ada sakitnya, medeni itu. Itu ada istidrak di situ. Dilulu oleh Allah. Harus bersakit-sakit dulu. Itu yang namanya di TNI Polri, pejabat yang jabatnya tinggi-tinggi, mesti awalnya tugas gak enak. Tugaskan yang jauh di sana, bisa sama anak, bisa istri sekian tahun di sana. Lama-lama pangkatnya naik, sakit dahulu. Nanti senang-senangnya kalau udah mapan dul. Begitulah Nabi Muhammad SAW bersakit-sakit dahulu. Lah apa saja ujian yang diberikan Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau itu Isra dan Mi'raj? Ujiannya sangat banyak. Bu, jenengan misalnya kumpul di satu masyarakat. Jenengan paling beda, enak atau enggak enak? Paling beda, paling aneh, kira-kira enak? Enak kan? Terus ada yang ikut sama jenengan dirasani satu kampung, enak atau enggak? Enggak enak. Bapak-bapak kira-kira sanggup enggak hidup di boikot satu? Sanggup? Ngajak ngomong istrinya, diam. Ngajak ngomong tetangganya, diam. Oh ya, dipenguti, diajar, diludahin, dicaci, dimaki. Siap enggak? Rasulullah SAW dalam hidupnya itu dirasakan. Itu yang dirasakan. Kenapa? Karena beliau cuma pengen nyampaikan La ilaha illallah. Karena beliau cuma pengen menyampaikan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan pengen nyampaikan itu. Makanya beliau mengalami banyak ujian. Dan coba lihat yang masuk Islam. Nih. Ya, yang masuk Islam. Perhatikan sejarah Islam ini ya. Yang masuk Islam itu kebanyakan orang kaya atau orang miskin di awal Islam. Orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Yang punya pangkat di masyarakat terhormat atau yang punya pangkat di masyarakat? Ningrat atau rakyat jelata? Rakyat jelata. Kebanyakan itu para pendatang atau orang Arabkah? Coba dilihat. Itu banyak yang para pendatang, bukan suku-suku yang ada di Mekah. Artinya duafa, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah, nggak ada penolongnya. Justru yang seperti itu yang pertama kali masuk Islam. Sayyidina, ya toh. Kemudian kita ingat yang namanya Sayyidatuna Sumayyah. Bu Sumayyah, Bu. Ibu kenal Sumayyah? Tidak kenal. Wanita pertama yang gugur sebagai syuhada itu harus dihafalkan. Oh, wanita kok nggak kenal Sayyidatuna Sumayyah? Kira-kira izin apa betul izin? Bu, yang di atas, ya, yang ngarang lagu Cocak Rawa siapa, Bu? Yang suka nyanyikan lagu Cocak Rawa tahu, Bu? Kalau lagu bangun tidur lagi tahu? Siapa? Kalau Sayyidatuna Sumayyah itu siapa, tahu enggak? Baru saja kasih tahu. Wanita pertama yang gugur sebagai syuhada. Beliau ini ceritanya lucu. Suaminya dari Yaman pengen ketemu saudaranya pergi ke Mekah.
Sampai di Mekah, punya kenalan orang Mekah. Kenalan sama orang Mekah ini punya budak wanita namanya Sumayyah. Akhirnya diberikan budaknya ini dinikah. Jadi dinikah. Anak namanya Ammar. Yang dari Yaman tadi namanya Yasir. Jadi Ammar bin Yasir. Ammar si anak, Yasir si bapak, Sumayyah si istri alias ibu. Nih kaum lemah. Gak punya dulur di kota Mekah. Pangkatnya pangkat rakyat jelata. Yang seperti ini masuk Islam. Apa yang dilakukan? Orang-orang kafir gak bisa menghajar Nabi Muhammad SAW. Orang kafir bisa mengajar Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah SAW dilindungi pamannya, yaitu Abu Thalib. Jangan macam-macam dengan keponakan saya, langkahin dulu mayatku. Itu kalau bahasa kita. Itu pembelaan dari Abu Thalib untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang lain, ada yang bela nggak? Nggak ada. Orang kafir pengen buat Rasul berhenti berdakwah. Jangan melanjutkan dakwahnya. Caranya bagaimana? Mereka berpikir, kalau Rasul nggak bisa disakit, yuk kita kitin pengikutnya. Padahal kita ngerti Rasul sangat cinta kepada pengikutnya. Bayangkan di tengah padang darah, Rasul lagi jalan, lihat tuh yang namanya Sayyidina Yasir lagi dibakar hidup-hidup orang-orang kafir. Dibakar hidup-hidup di tengah Sahara. Rasul yang itu belum punya perintah untuk memerangi dengan kekuatan. Maka Rasul pun mendatangi Yasir mengatakan, "Sabran ya al Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Atau kama qala sallallahu. Wahai keluarga Yasir, sabarlah kamu, dijanjikan kalian tempatnya di surga. Maka Allah Rasul mengatakan, "Wahai api, engkau dulu jadi dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim, maka jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Yasir." Doakan Rasulullah SAW. Belum selesai. Meninggallah nggak lama setelah itu Sayyiduna Yasir. Istrinya diseksa. Bagaimana penyelesaiannya? Ibu-ibu, saya belum pernah lihat manusia yang sesadis ini. Abu Jahal ambil tombak. Mohon maaf ya Bu ya. Abu Jahal ambil tombak. Tombak ini kemudian ditikamkan ke alat vital Sayyidatuna Sumayyah. Kira-kira bagaimana rasanya seorang wanita alat vital kemasukan tombak yang begitu menyakitkan. Dan Rasul SAW melihat peristiwa itu. Kira-kira teriris nggak hati Rasul? Sakit beliau. Satu duri kena pada umatnya. Beliau menangis, beliau berteriak, beliau menjerit, beliau kesakitan. Apalagi melihat umatnya seperti itu. Ini bukan sekali, dua kali, berulang kali Rasul mengalami yang seperti ini. Kira-kira jenengan udah dapat ujian seperti itu belum? Mau dapat yang seperti itu? Hah? Dapat yang seperti itu kan? Jadi ujian yang kita alami ini ujian kecil atau besar? Kecil. Nah kalau kita belajar sejarah seperti ini dari Isra dan Mi'raj, baru latar belakang Isra dan Mi'raj saja sedikit kita dapat pelajaran yang luar biasa. Ternyata sahabat yang dulu tuh imannya luar biasa. Zaman sekarang cari orang-orang yang imannya model begini gampang atau susah? Gampang atau susah? Mau saya kasih contoh. Di Palestina, ini udah sering saya sampaikan di ceramah ya. Di Palestina ada tuh perkampungan. Saya lihat dari televisi Pak Abdul Razak berapa tahun yang lalu. Seorang mubaligh dari Palestina pergi haji. Haji pulang haji ceramah. Ceramahnya panjang, kebetulan saya rekam waktu itu. Ya, saya rekam pakai parabola. Ceramahnya panjang, waktu itu masih gencar-gencarnya penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Buat kartun dan lain sebagainya. Nah di Palestina itu ada satu wilayah yang dikuasai oleh Zionis Israel. Wilayah itu dikuasai, tapi di dalamnya penghuninya adalah kebanyakan umat Islam. Saat orang ini, umat Islam yang di kota itu, desa itu keluar dari rumahnya, berangkat untuk kulan minyak zaitun. Saya mau nanya, bahasa Indonesianya kulan itu apa? Coba mikir sebentar. Sambil diunjuk. Break, 1 menit. Yang bisa ngasih jawaban, saya kasih hadiah buku. Bahasa Indonesianya kulaan apa? Jangan diterjemahkan ya, bahasa Indonesianya. Ini ada sekian banyak orang, kira-kira bisa jawab enggak? Yang bisa jawab angkangan, bahasa Indonesianya kulaan. Lain, bukan belanja. Belanja, kan? Beli bahan, ya bukan. Tipun, Pak. Cari bekal, juga bukan. Saya nih jadi penerjemah udah dari tahun 97 sampai hari ini. Cari bahasa Indonesia kulaan belum ketemu. Makanya saya beri nantang dengan semua. Apa bahasa Indonesia kulaan?
Bisanya diterjemahkan, pergi ke suatu tempat, membeli barang untuk dijual lagi. Betul? Itu namanya terjemahan atau bahasa Indonesia? Terjemahan. Ya kulaan itu. Bahasa Jawa ini memang luar biasa. Bahasa Jawa itu bahasa yang sangat kaya. Ini kulaan. Kulaan apa? Minyak zaitun. Modalnya dari mana? Utang. Utang siapa? Orang-orang di kampungnya yang punya duit. Berangkat kulaan, naik truk, pulang bawa truk yang penuh dengan drum-drum berisinya zaitun. Mau masuk tapal batas kota, Zionis Israel menghadang. Berhenti. Bawa apa? Minyak zaitun. Gak boleh masuk. Bayar upeti baru boleh masuk. Biasa. Biasanya dibayar, masuk. Oh ya udah, minta berapa? Kali ini nggak duit. Kali ini nggak duit bayarannya. Nah, bayaran apa? Kalau kamu mau melakukan ini, minyak zaitunnya akan kami buat di tepi jalan, kami suntakkan, kami tumpahkan di hadapanmu. Nah, ya apa bayarnya? Caci Nabi. Jenengan kalau dihadapi masalah seperti kira-kira bagaimana? Pak, berangkat kerja, utang 1 M. Mau masuk konjenengan dihadap. Kalau nggak berani nyaci Nabi, barang disita, buang. Yang jenengan lakukan apa kira-kira? Jangan ngaku-ngaku. Bu, kira-kira gimana bu? Disuruh mencaci Nabi bu. Apa jawab orang Palestina yang satu ini? Wallahi, demi Allah, silang, buang, dan hancurkan minyak zaitun saya. Semuanya, saya tidak mungkin mencaci Nabi saya dengan 1 huruf pun. Langsung diturunkan, dibuang di hadapannya. Ini Palestina naik ke truk, pulang, drem aja nggak bawa. Berangkat masih bawa drem, ini pulang nggak bawa. Nyetir dia, nyetir mobil. Sama masuk kota mikir, ini nanti bayar utang dari mana? Bayar utang dari mana? Wallahi ini loh nih, ini Muslim yang sejati. Nih para sahabat, kita masih jauh. Hasilnya apa? Sampai di rumah ke pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Istrinya menjawab, Waalaikumsalam. Bukakan pintu dengan senyum. Pikir suaminya, senyumnya ini senyum tenang. Suaminya pulang bawa minyak zaitun berdram-dram. Maka suaminya bacut, hati mengecil. Kenapa? Nanti kalau ditanya sama istri saya bagaimana ini? Nanti bingung. Maka si istri ngomong, Pak ya, teman bapak baru saja dari sini. Ini kisah nyata ya. Teman bapak baru saja dari sini. Teman saya, iya. Terus ngapain? Ngasih hadiah buat bapak, Pak. Rezeki nomplok apa? Tuh Pak di gudang. Ada apa di gudang? Udah Bapak lihat sendiri. Gitu masuk gudang, langsung Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Gudang itu penuh dengan drum-drum berisi minyak zaitun yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang dibuang tadi oleh orang Israel. Maka nanya si suami ini, teman saya yang mana? Enggak kenal Pak. Katanya cuman pas begini, ini hadiah buat suamimu ya. Sampaikan dari temannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Hakadha sya'nul iman. Beginilah orang-orang yang imannya kuat. Gak takut mengorbankan apapun demi Allah dan Rasulnya. Dan itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah kalau kita apa? Jangan dikira Isra itu peristiwa yang langsung pergi gitu ya. Jangan. Makanya saya katakan ketika saya nulis begini saya merasa belum menulis apa-apa. Sama sekali. Karena kalau mau bahas Isra Mi'raj, jangan cuma langsung Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jangan cuma baca itu ayat Isra. Peristiwa Isra Mi'rajnya aja belum. Dan mau sunnah ini harus ada asal-usulnya bagaimana. Jangan cuma langsung berangkatnya. Gak ada orang cerita, saya hari ini berangkat. Mesti kan cerita, saya sebelum berangkat begini. Saya ke airport jam sekian. Sebabnya saya berangkat begini. Nah, sebabnya Rasul di Isra dan Mi'raj kan? Karena Rasul SAW sebelumnya telah mengalami banyak penderitaan. Jadi di sini semua yang banyak menderita berbahagialah. Bentar lagi Isra Mi'raj. Yang belum dapat jodoh udah 30 tahun nyari, tenang. Lagi dipilihkan sama Allah. Ada enggak di sini? Bentar lagi dapat. Yang belum punya keturunan udah 10 tahun, berobat sana sini enggak dapat. Jangan putus asa. Saya punya sepupu 17 tahun,
dari satu dokter ke dokter yang lain. Hasilnya dapat anak satu, sekarang pun istrinya lagi mengandung. Jangan takut. Yang menganggur jangan bingung. Yakinlah sama Allah, sabar, terus jalani. Pintu itu pasti akan terbuka. Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, dianiaya. Kalau kemarin saya bacakan tuh bagaimana pembelaan paman beliau Abu Thalib, Masya Allah. Makanya setiap pejuang itu harus dibela. Abu Thalib aja bela Nabi SAW mati-matian. Iya. Kita ini kalau ada orang yang berjuang di jalan Allah harus saling membela. Jangan kita kena penyakitnya orang-orang non-muslim. Jangan kena penyakitnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu selalu menggerogoti perjuangannya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Nabi SAW dilempar dengan duri. Rasul kepalanya disawuri pasir padang Sahara. Beliau pulang dengan kepala yang kotor. Istrinya nangis, anaknya nangis. Membersihkan kepala beliau yang kena pasir. Kemudian si ayah mengatakan, jangan engkau menangis, wahai anakku. Udah jeneng pulang di masjid. Kena siram pasir, udah? Belum? Mau? Kita ini enak, enaknya luar biasa. Ini banyak. Waktunya udah jam 11 ya. Biar bahasnya bisa banyak, nanti cerita lebih jauhnya silahkan baca di buku ini. Masalah bentuk siksaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alurnya, coba alurnya. Di Mekah dicaci, dimaki, dianiaya. Sampai akhirnya warga Mekah mengatakan kepada Abu Thalib, kami akan bunuh keponakanmu. Kalau tidak engkau serahkan kepada kami akan bunuh keponakanmu. Dengan cara kami akan putuskan hubungan dengan kalian, tidak akan memberi makan kalian, tidak akan menikah dengan warga kalian, sampai mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Diboikot. Orang sekarang kalau udah diboikot, kira-kira masih bersemangat atau gimana? Kamu kalau ikut-ikut sama dia, awas saya mau kenal lagi sama kamu selama-lamanya. Hehe, yang model begini banyak enggak? Hah? Ini mental muslim atau mental kafir nih? Mental muslim atau mental kafir, Bu? Kalau kamu kumpul-kumpul sama dia lagi, saya nggak mau kenal selama-lamanya. Kalau yang diboikot itu orang nggak benar, nggak apa-apa. Ini orang yang terkadang diboikot, dijauhin dan lain sebagainya. Cuman karena apa? Karena nafsu. Karena nafsu. Rasulullah SAW ketika Abu Thalib dihadapi seperti itu, Abu Thalib pun mengatakan, aku tidak akan menyerahkan keponakanku kepada kalian meskipun aku mati. Kalau aku udah terkubur, terserah kalian. Lama aku hidup, akan membelanya. Dikumpulkan tuh satu kampung. Saudara kerabat dikumpulkan dan berkata, kita tidak akan menyerahkan Muhammad SAW kepada orang-orang kafir apapun resikonya. Setuju. 3 tahun diboikot, tinggal di satu kampung, gak bisa keluar, gak bisa menikah dengan orang lain, makan gak ada terkirim, sehingga semuanya itu sampai makan rerumputan. Pernah dengan makan rerumputan? Itu yang muslim makan rerumputan, yang belum masuk Islam juga makan rerumputan karena bela Nabi Muhammad SAW. Lah wong kita yang Islam kok enggak bela Nabi, kira-kira pantas enggak? Diajak muji Nabi aja buat, kira-kira pantas enggak? Diajak sholawat saya berat, kira-kira pantas enggak? Ngaku cinta Rasul, pengen bela Rasul, baru diajak menyebutkan sifat-sifat mulia Rasulullah SAW udah berat, kira-kira pantas enggak seperti itu? Pantas enggak, Bu? Udah capek belum? Kok terenung semua? Ini termenung atau paham atau bingung? Hah? Bisa dipahami yang di atas? Tertarik belajar yang seperti ini? Jujur apa adanya, yang tertarik angkat tangan. Alhamdulillah. Bapak yang tertarik coba angkat tangan. Iya. Yang merasa baru dapat tambahan informasi coba angkat tangan. Iya. Nah, ini sekarang saya lanjutkan. Akhirnya setelah diboikot 3 tahun, bulan Rajab seperti ini, paman beliau meninggal dunia. Paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Orang kafir, wah ini yang bela udah enggak ada. Tokohnya udah mati. Oh pasti ini peraturan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, cerai ini. Presiden udah enggak ada. Udah, kita ganti tuh Rasul yang saat ini. Mereka berpikir seperti itu. Tapi masih ada Khadijah, pembesar ini istri Rasulullah SAW yang satu ini. Rasulullah sedih, pamannya meninggal, belum hilang. 3 hari kemudian istrinya tercinta meninggal dunia.
Bayangkan Bu, itu kira-kira sinya seperti apa Pak? Pamannya meninggal, 3 hari kemudian istrinya meninggal dunia. Tidak ada satupun wanita di alam ini yang dapat salam dari Allah selain Khadijatul Kubra. Jenengan baru dapat salam dari Pak Yai dah senang. Dapat salam dari seorang ustaz dah senang. Dapat salam dari seorang habib dah senang. Malaikat Jibril turun dari langit cuman mengatakan kepada Rasul SAW, sebentar lagi Khadijah akan bawa makanan, sampaikan kepada Allah mengucapkan salam untuknya dan telah menyiapkan rumah di surga untuknya yang tiada kegaduhan di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Khadijatul Kubra. Kira-kira istri model begini masih banyak enggak? Pejuang besar harus punya istri yang besar. Pejuang besar harus punya istri yang besar. Khadijah itu tokoh masyarakat radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Khadijah itu kaya raya, luar biasa. Tapi begitu menjadi istrinya Rasulullah SAW, miskin, miskinnya. Menurut ukuran materi. Makanya kalau jadi istri pejuang, jangan niat jadi orang kaya. Kalau jadi istri perjuang, niat miskin. Makanya Rasul bersabda, kemiskinan akan lebih cepat menghampiri orang yang mencintaiku. Orang-orang yang cinta sama Rasul nggak takut mengeluarkan duit. Nah, kalau istri zaman sekarang, suaminya mau sedekah, Pak, anak nanti makan apa? Ayo, yang gitunya Anda. Bu, ada enggak yang seperti itu? Bapak pergi pengajian terus, nanti dapat duitnya dari mana? Ada enggak model begitu? Suaminya lagi sumpah, wajahnya agak murung, istrinya laporan, Pak, ya tadi ada tamu, kenapa? Nagih utang. Yang model begini ada enggak, Pak? Bapak yang suka ngasih kabar nggak enak gini, istri banyak atau sedikit? Tolong Pak, jangan takut sama istrinya Pak, nanti jadi suami-suami ikut istri Pak. Jawab jujur, jangan khawatir, yang sini orang baik semua, ya Bu ya. Siap menerima jawaban apapun dari Pak. Kalau Bapak benar bilang benar, kalau salah bilang saya. Pak, istri-istri yang tidak tahu situasi, kadang suaminya lagi capek, suaminya lagi murung, kemudian kasih berita yang nggak enak, masih banyak nggak Pak? Bener nggak Bu? Alhamdulillah. Jujur. Rasulullah SAW dapat wahyu yang pertama, pulang dari Gua Hira, pulang ke rumahnya, menggigil kedinginan. Rasul mengatakan kepada istrinya, zammiluni, 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 zammiluni. Keluargaku tolong selimuti aku, tolong selimuti aku. Rasulullah SAW kedinginan. Tanya ada apa? Istri nanya ada apa? Datang malaikat menyampaikan padaku begini. Maka Khadijatul Kubra mengatakan, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Yang datang menghampiri kamu itu tidak ingin berbuat buruk kepada, gak mungkin akan membuat yang gak enak untuk kamu. Kenapa? Engkau akan menyambung tali silaturahim, engkau suka membantu orang yang miskin, dan seterusnya, dan seterusnya. Menenangkan suaminya. Istri yang model menenangkan suaminya masih banyak atau sedikit Bu? Jujur ibu-ibu, jujur. Pak, tadi ada orang datang nagih utang. Oh ya, makanya itu Pak, utang terus, utang itu dibayar. Yang model begini ada enggak? Saya mau kasih contoh lagi boleh? Itu Sayyidatuna Khadijah ya. Mau satu kok contoh nih. Ingat seorang sahabat perempuan yang anaknya meninggal dunia. Masih ingat? Suami berangkat kemana? Berangkat bekerja cari nafkah. Berangkat dalam keadaan pulang dari bekerja, sudah sholat maghrib di masjid, pulang ke rumah, udah membatalkan pesannya. Sampai di rumah istri dandan manis, cantik, harum, menyenangkan. Model istri begini masih ada enggak? Bu, jenengan kalau dandan mau undangan atau nyambut bapak? Bapak-bapak, istri kalau berangkat ke undangan sama nunggu jenengan pulang ke rumah, can mana? Ini coba nih ya. Suami datang, langsung, Pak Wujeng, Masya Allah, ngapunten. Sehat. Silakan cari pandangan Pak Kapolres kita. Selamat datang tuh Pak Kapolres. Masya Allah. Jadi ini judulnya apa nih? Si istri ya. Bu, jangan protes sama saya ya. Saya kalau jenengan keroyok otomatis KO ya. Badan kurus krempeng dikeroyok orang segini, mati saya. Dikeroyok doa aja saya lumpuh, apalagi dikeroyok beneran. Ya kan? Nih, ini
Sahabat ini pulang ke rumah, nanya sama istrinya, istriku, bagaimana kondisi anak kita? Soalnya waktu ditinggal dalam keadaan sakit. Jawabannya, oh suamiku tercinta, don't worry about him. Jangan khawatir tentang anak kita. Tuh lihat, istirahatnya lebih enak. Anaknya diselimuti. Tuh lihat, lagi tidur pulas, nyenyak. Padahal anaknya meninggal. Anaknya itu udah meninggal, tahu nih si istri anaknya meninggal. Tapi tahu suaminya ini baru pulang kerja, capek, puasa, belum makan. Dia berdandan menyambut, silahkan Pak, yuk makan dulu Pak, berbuka Pak. Makanlah, makan. Karena dilihat anaknya suami pun merasa tenang, gak mengganggu tidur si anak. Malam itu terjadi hubungan intim suami istri. Karena istri nyambut dengan dandan, istri sekarang kan pakainya ya model sowek-sowek gitu ya Pak ya. Makanya Bapak kurang terik ya Pak ya. Tidak, dandan, terjadi hubungan intim. Besoknya mau sholat subuh ini. Istrinya baru ngomong. Coba saya nyampaikannya, ini anaknya meninggal. Jenengan baru sepeda hilang, bapaknya ditelepon, Pak, yuk, pita hilang Pak. Masya Allah, suami di mana? Ditelepon di hari yang gak enak. Betul atau betul Bu? Ngaku lagi. Ya, ngaku lagi ibu-ibu ini. Hasilnya apa? Coba cara ngomongnya itu nggak mau buat suaminya resah, diobati hati suaminya. Suamiku, ada apa istriku? Kalau saya mau nanya, kalau saya atau kita punya tetangga, kemudian tetangga kita pinjemin barang tertentu, kita pinjemin silahkan dipakai. Misalnya Bu ya, kalau kita pinjemin motor, misalnya silahkan pakai dulu gitu. Setelah 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan, kita ngomong sama tetangga kita tersebut, wahai tetanggaku, saya mau ambil kembali sepeda motornya. Seharusnya tetangga kita ini berterima kasih atau marah-marah? Terima kasih, udah dipinjemin sekian bulan, ya makasih. Semoga Allah balas kebaikan Bapak Ibu. Mestinya kan begitu. Nah kalau tetangganya marah-marah gimana? Enak aja mau ambil barang saya. Ini kan saya udah terlalu suka sama barang ini. Kira-kira termasuk tetangga yang atau yang buruk Bu? Nih, suami jawab sama, itu tetangga yang buruk. Maka si istri ngomong, Pak, anak kita itu pinjaman dari Allah. Kemarin sore meninggal dunia. Udah nggak sarah lagi istri suaminya ya. Nggak sedih lagi, nggak bingung. Udah dikasih obat. Istri model begini masih banyak enggak? Maka kalau Rasul bersabda, sebagian besar penghuni neraka wanita, betul atau salah? Ya betul. Jenengan masuk yang mana? Masuk yang banyak tadi atau yang sedikit? Kalau sebagian besar penghuni neraka adalah wanita, berarti kansnya wanita masuk surga gampang atau susah? Gampang. Wanita itu makhluk Allah yang paling gampang masuk surga dibanding kaum pria. Betul enggak Pak? Wanita itu cuma mengatakan apa? Idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah. Kama qala sallallahu. Sholat 5 waktu. Mau sholat sendiri, mau jamaah, di rumah, di masjid, yang penting sholat 5 waktu. Wasam syahroha, pun Ramadan, puasa wajib. Wa ahsanat farjaha, menjaga kehormatannya, enggak berzina. Kemudian yang terakhir nih yang penting, ta'at zauja, taat kepada suaminya, masuk surga. Gampang atau susah? Bu, gampang atau susah? Pak, Ibu udah capek saya akhir nih. Jawabnya udah mulai lemes gitu ya. Lanjutkan ya istirahatnya ya. Lanjutkan. Nah hasilnya Sayyidatina Khadijah meninggal dunia 3 hari setelah Abu Thalib. Rasul sedih, diintimidasi, dianiaya, dihajar oleh kaumnya. Maka wajar sebagai manusia cari alternatif. Bagaimana? Orang-orang Mekah sudah mulai menganiaya sampai segini. Harus usaha cari pertolongan. Ini orang Mekah nggak mau terima dakwah, maka cari tempat lain yang mau terima dakwah. Harapannya ini ada warganya di Taif. Berangkat ke Taif. Rasul berangkat ke Taif dalam sebuah riwayat dikatakan sendiri, di riwayat yang lain dikatakan berdua, di riwayat yang lain dikatakan berangkatnya sendiri, pulangnya berdua. Berangkat Rasulullah SAW. Sampai di sana bukannya diterima, dicaci, dimaki,
Rasul pun pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, bisa panjenengan bayangkan jalan pulang seperti ini, di pinggir jalan kanan dan kiri seluruh warga kota berbaris sepanjang jalan, setiap orang pegang batu kemudian melempari Nabi Muhammad SAW. Coba, kira-kira itu sedih atau sedih? Sedih habis-habisan. Sedih habis-habisan. Maka sahabat mendampingi Rasul SAW, begitu lihat batu seperti kalau pemain bola semalam lihat bola kop. Ada sepak bola? Ada kan? Lihat bola itu wah langsung kop gitu kan? Ini lihat batu di kop. Jangan sampai kena Nabi. Jenengan sanggup seperti itu? Sepanjang jalan dilempari batu, diterima kepala, diterima badan. Ini sahabat luar biasa kan? Sampai akhirnya Rasulullah SAW keluar dari kota Taif, menepi. Nanti dilihat di bukunya ada doa Rasul yang luar biasa. Ketika Rasul beristirahat di bawah sebuah pohon, kemudian Rasul angkat tangan. Hasilnya setelah Rasul berdoa, ya setelah Rasul berdoa, turun malaikat Jibril, turun malaikat-malaikat yang di gunung. Nih malaikat-malaikat yang di gunung pada keluar. Inilah salah satu dalil kalau dikatakan gunung itu ada yang jaga. Siapa? Malaikat. Dan ini merupakan dalil malaikat itu diizinkan oleh Allah untuk membantu manusia. Malaikat ini menghadap kepada Nabi SAW lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril ada di situ. Mau bersuankan kanjeng Nabi. Ada jenderalnya malaikat, di depannya ada Rasulullah SAW. Enggak langsung nyolong, ngomong kepada malaikat Jibril. Tolong sampaikan pada Nabi, ini nanya adab. Malaikat aja punya adab. Enggak langsung nyelonong. Ya, kalau memang itu ada presiden di sana, ada jenderal di situ, maka ini prajurit enggak ngomong langsung kepada presiden, ngomong sama jenderal. Jenderal, tolong sampaikan ke Bapak. Ini adab, sopan santun. Malaikat aja ngeri. Lah kok kadang kita ini enggak mudeng, kebangetan enggak? Yang enggak Bu, malaikat kita manusia. Ya kan? Minta izin. Minta izinnya apa? Kami ini malaikat penjaga gunung 2 di kota Taif. Gunungnya mau kami angkat, mau kami timpakan ke warga Taif. Boleh enggak? Oh, itu kalau Rasul ngomong, laksanakan, beres. Ini umat Islam diajari Rasul jangan punya jiwa yang menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan dakwahlah dengan cara yang santun. Paham? Dakwahlah dengan cara yang santun. Itu nyata-nyata orang kafir, nyata-nyata ngelempari Nabi, nyata-nyata berusaha membunuh Nabi, nyata-nyata menganiaya Nabi. Malaikat geram mengatakan, "Kum akan kami timpakan kepada mereka semua." Jawaban Nabi, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku, mereka enggak ngerti. Aku berharap kalau mereka enggak beriman, anak cucunya beriman. Nih, seorang itu mikirnya panjang. Kalau bapaknya anti tahlilan, semoga anaknya menahlilkan bapaknya. Mestinya gitu. Paham? Bisa gitu. Susah Pak diajak gitu. Pada diem. Bisa enggak gitu? Bisa enggak? Kalau bapaknya anti yasinan, semoga anaknya nanti yang meyasinkan. Jangan pernah putus asa dalam dakwah. Gunakan cara-cara yang santun. Makanya saya sekarang ajarkan apa? Kasihan. Santai. Sembari angkat tangan doakan. Jenengan pernah enggak mendoakan orang yang paling benci jenengan? Udah. Kesucian hati Rasulullah SAW teruji saat dianiaya, saat dicaci, saat dimaki, saat dibuluk, saat kekuasaan ada di tangannya, saat diizinkan oleh Allah. Malaikat ini minta izin kepada Allah dan Allah mengatakan terserah Rasulullah SAW mau apapun terserah. Rasul justru Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hatinya berenggak itu. Bu, maaf Pak ya, saya banyak nyapa ibu. Biasanya cenderung ngantuk tuh bapak-bapak atau ibu. Yang di atas. Ya. Ini buku kalau mau saya bahas semua kira-kira rampungnya jam berapa? Jadi kalau Pak I. Abdul Razak Sofawi tadi bilang beli kira-kira betul atau salah? Nah kira-kira keluar ini mau beli atau enggak beli? Yang udah beli mau beli lagi enggak? Hadiah untuk temannya mungkin, ya kan? Taruh di masjid. Taruh di masjid di buku. Nih, wakaf untuk masjid, beres. Terutama itu buku Ahlul Bidah Hasanah, Ahlul Bidah Hasanah 1, Ahlul Bidah Hasanah 2. Beli ini Ahlus Sunnah. Taruh tuh di masjid, wakaf. Masjid tulisin, wakaf untuk masjid ini. Tuh yang buang urusannya sama Allah itu.
Jelas? Nah ini dalam dakwah, lihatnya jauh ke depan. Kalau bapaknya nggak bisa, anaknya nggak bisa, cucunya nggak bisa, cicitnya. Itu cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau bapak dihancurkan, kesempatan buat cucu nggak ada, kesempatan buat anaknya nggak ada. Maka bapaknya nggak dihancurkan, biar nanti punya cucu yang membela Islam. Tuh, Rasul menghargai sebuah nyawa dari apapun. Lanjutkan lagi atau langsung terjawab? Lanjut dulu ya. Sampai jam 5 setuju? Si teknya yang marah. Saya lanjutkan ya. Setelah itu, ini coba. Hati yang sudah sebersih ini. Nah kalau dengan sama saya udah pernah belum dicaci maki, habis sholat angkatkan begini ya. Nanti praktekkan. Habis sholat zuhur, coba saya mau nanya, kira-kira ada enggak orang yang sangat benci jenengan? Masing-masing, ada enggak? Ada kan? Pernah enggak mendoakan orang itu masuk surga, anak turunannya soleh solihah, rezekinya limpah ruah, hidupnya tentram bahagia selamanya, rukun dengan pasangan hidupnya? Pernah enggak doa seperti itu? Gendang mati. Saya tantang semua yang ada di sini dan hadirin semua yang mendengar di rumah masing-masing. Tolong Mas Sidik, SMS-nya bisa ke nomor berapa? Mas Pandi? Bisa ke nomor berapa? Coba pakai handphone juga apa-apa. Silahkan biar nanti handphone jenengan kebak nomor SMS. Yang mau komentar tentang majelis ini silahkan SMS ke nomor, tolong catat cuman untuk hari ini saja. Besok enggak, besok handphonenya enggak terima SMS lagi. 081 2280 60916 081 2280 60916 081 2280 60916. Satu lagi nomor Mas Wandi. 085 728 53 2000. 085 728 53 2000. Sekali lagi. 085 728 53 2000. Ya. Ini yang buat yang di rumah yang mau komentar, terutama yang di Korea kalau lagi menyimak, yang di Malaysia, Singapura, silahkan kirim komentarnya tentang kajian kita di siang hari ini. Rasul seperti itu. Lah enggak jenengan angkat tangan malam nanti, enggak usah nanti malam, habis sholat zuhur. Coba praktekkan, ingat-ingat siapa orang yang paling jenengan benci. Angkat tangan, bayangkan wajahnya. Oh, saya punya satu itu. Saya punya satu. Ada satu orang itu bencinya sama saya sepole. Pol, gara-gara apa? Rumah saya itu pengajian yang datang banyak. Terus saya suka ngajarkan yasinan, tahlilan, wiridan, sholawatan. Itu ada yang bencinya luar biasa. Pol, kesempatan enggak buat saya? Kesempatan pintu surga. Saya praktek dulu. Namanya yang saya sebut cukup di hati saya. Ya. Nanti jenengan saya mau ajak tantang, berani enggak doa seperti itu? Tolong diamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, berikan hamba-Mu yang satu itu hamba yang benar-benar beriman kepadamu, hamba yang bersih hatinya. Begitulah hamba ini ya Rabb. Jadikan dia dan saya saling menyayangi, saling menghormati ya Allah. Jadikan dia iri dengki di hati kami. Jadikanlah anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikan